Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab konsep dan fenomena kuantum. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menentukan besarnya energi sinar X yang terhambur. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui sinar X dengan panjang gelombang 0,24 nanometer dihamburkan sesuai dengan peristiwa efek Compton dan berkas hamburan diamati pada sudut 60 derajat relatif terhadap arah berkas datang. Pertanyaannya adalah Sobat 100, tentukan energi sinar X yang terhambur, kira-kira itu berapa elektron volt. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah ini adalah sebuah elektron pada suatu atom yang disinari oleh sinar X, yang mana elektronnya akan terhambur ke bawah, kemudian yang ke atas ini adalah foton yang terhambur atau sinar X yang terhambur. Diketahui di soal bahwa sinar X datang dengan panjang gelombang 0,24 nanometer, kemudian terhambur dengan sudut hamburan 60 derajat terhadap arah datangnya. Nah, yang ditanya adalah energi sinar X yang terhambur itu berapa. Nah, sebelum menghitung energi, langkah pertama Sobat 100 hitung dulu pergeseran panjang gelombangnya ya. Yang mana delta lambda rumusnya itu sama dengan H per massa elektron kalikan C kalikan 1 minus kosinus theta. H nilainya adalah 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 joule second. Massa elektron adalah 9,1 kalikan 10 pangkat negatif 31 kg. C nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sudut hambur pada soal ini adalah 60 derajat. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya delta lambda itu sama dengan 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 dibagi dengan 9,1 kalikan 10 pangkat negatif 31 kalikan 3 kali 10 pangkat 8. Ini hasilnya dikalikan 1 minus kosinus 60 derajat. Ingat, kosinus 60 derajat hasilnya adalah setengah, 1 dikurangi setengah hasilnya setengah. Setengah kalikan dengan 6,626 hasilnya adalah 3,313. Kemudian 3,313 dibagi angka 3 hasilnya berapa, lalu bagi lagi dengan 9,1. Kemudian untuk 10 pangkatnya, 10 pangkat negatif 34 dibagi dengan 10 pangkat negatif 31 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 3. 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 10 pangkat 8 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 11. Ini dalam satuan meter ya. Kalikan dengan angka yang di depannya, kita peroleh di sini delta lambda sama dengan 0,0012 kalikan 10 pangkat negatif 9 meter. Ingat, 10 pangkat negatif 9 itu boleh diganti dengan prefiks nano, sehingga delta lambda itu sama dengan 0,0012 nanometer. Ini langkah pertama menghitung pergeseran panjang gelombang. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan delta lambda, maka langkah kedua Sobat 100 hitung panjang gelombang sinar X yang terhambur atau lambda aksen. Yang mana formulanya adalah lambda aksen itu sama dengan lambda 0 ditambah delta lambda. Nah, panjang gelombang yang datang tadi adalah 0,24 nanometer. Pergeseran panjang gelombangnya 0,0012 nanometer, sehingga lambda aksen itu sama dengan 0,24 ditambah dengan 0,0012. Ini tinggal dijumlahkan saja, kita peroleh lambda aksen itu sama dengan 0,2412 nanometer. Nah, nilai ini kita nyatakan dalam satuan meter, nanti digunakan untuk menghitung energi sinar X ya. Jadi 0,2412 nanometer ini nilainya sama dengan 2,412 kalikan 10 pangkat negatif 10 meter. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Ini adalah panjang gelombang sinar X yang terhambur. Kemudian ingat teori foton ya, atau konsep foton, yang mana kalau panjang gelombangnya sudah kita dapatkan, kita bisa hitung energi sinar X yang terhambur atau E aksen itu sama dengan H kalikan C per lambda aksen. Karena di soal diminta dalam satuan elektron volt, nanti nilai energi ini dibagi dengan muatan elektron ya, 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19 coulomb. Nah, kita masukkan angka H tadi adalah 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 joule second.
C nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lambda aksen nilainya 2,412 kalikan 10 pangkat negatif 10 meter. Kita tuliskan di baris berikutnya. E aksen itu sama dengan 6,626 kalikan 10 pangkat negatif 34 kalikan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 2,412 kali 10 pangkat negatif 10 kalikan 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19. Nah ini silakan sobat 100 hitung ya. 6,626 dikalikan 3 hasilnya berapa, lalu dibagi dengan 2,412 dibagi lagi dengan 1,6. Kalau sudah, sobat 100 hitung 10 pangkatnya. 10 pangkat negatif 34 dikalikan dengan 10 pangkat 8, itu hasilnya adalah 10 pangkat negatif 26 ya. 10 pangkat negatif 26 dibagi dengan 10 pangkat negatif 10, itu hasilnya adalah 10 pangkat negatif 16. 10 pangkat negatif 16 dibagi dengan 10 pangkat negatif 19, hasilnya adalah 10 pangkat 3 atau angka yang di depan tadi dikalikan 1000 ya. Sudah dihitung sobat 100, kita peroleh di sini. Jadi besarnya energi sinar X yang terhambur itu kira-kira nilainya adalah 5151 elektron volt. Ini jawabannya ya sobat 100. Oke sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, apabila di sini ada sinar X mengalami peristiwa efek Compton, diketahui sudut hamburannya, ditanya energi sinar X yang terhambur, maka untuk mengerjakannya di sini ada beberapa step perhitungan. Langkah pertama sobat 100 hitung pergeseran panjang gelombangnya, yang mana formulanya adalah delta lambda sama dengan H per massa elektron kalikan C kalikan 1 minus kosinus theta. Sobat 100 masukkan angka, ini boleh dijawab dalam satuan meter, bisa juga dinyatakan dalam satuan nanometer. Kalau sobat 100 sudah dapatkan nilai delta lambda, langkah kedua sobat 100 hitung panjang gelombang sinar X yang terhambur, yang mana formulanya adalah lambda aksen sama dengan lambda 0 atau panjang gelombang datang ditambah delta lambda atau pergeseran panjang gelombang. Nah ini sama sobat 100 bisa nyalakan dalam satuan nanometer atau dalam satuan meter. Terakhir, untuk menghitung energi sinar X yang terhambur, rumusnya adalah E aksen sama dengan HC per lambda aksen. Nah sobat 100 harus paham ya, kalau diminta dalam satuan elektron volt ini sobat 100 pastikan angka perhitungannya ini dibagi dengan muatan elektron, yaitu 1,6 kalikan 10 pangkat negatif 19 kulong. Ini silakan dihitung, nanti ketemu ya. Energi sinar X yang terhambur kira-kira adalah sekian elektron volt. Begitu ya sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke sobat 100, selamat belajar ya.